Pak, tapi Jangan sampai anak itu juga terpaksa. Begitu anak itu terpaksa, nah itu udah eksploitasi sebetulnya. Bahkan anak-anak sering dibuat sebagai alat barter, misalnya ketika mantan suami belum memberikan nafkah bulanan. Jadi tadi kan persoalan etika kan sebenarnya, bagaimana gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang tidak pantas kan. Dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah dan kekasihnya Giorgio Antonio terhadap Tania sampaikan kini masih ramai menjadi perbincangan. Tak heran jika banyak kalangan menaruh perhatian pada video viral Tania yang diduga telah menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh sang ibu. Ketua Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait sampai-sampai menaruh perhatian khusus untuk mempelajari video yang kini viral secara mendalam. Dalam keterangannya resminya, Komnas Perlindungan Anak tak segan akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya unsur eksploitasi yang dilakukan Sarwendah dan kekasihnya Giorgio. Ya, dalam pernyataan resminya, Agustinus menyampaikan jika ada 10 hak anak yang tidak boleh dilanggar. Selain waktu untuk bermain, ialah waktu untuk belajar. Terkait hal itu, Ruben melalui kuasa hukumnya menyebut jika video Tania yang beredar luas terjadi di malam hari. Karena aktivitas itu pula, Ruben sempat menegur Sarwendah agar tidak melibatkan putrinya dalam pekerjaan, termasuk live jualan di media sosial. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya. Kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Begitu anak itu terpaksa, nah itu udah eksploitasi sebetulnya. Iya, yang pertama, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kan ada 10 hak anak ya, yang termasuk dalam hal ini sebetulnya ketika anak-anak itu kita ajak misalnya ke live TikTok gitu, sebetulnya kita harus tanya dulu pendapatnya. Itu 10 hak anak, ya. Kalau dia berkeberatan itu nggak boleh kita paksa. Itu melanggar 10 hak anak, ya. Dia harus si anak itu harus setuju. Jangan sampai juga ketika si anak itu dilibatkan dengan live TikTok, jualan seperti itu ya, menghilangkan waktu bermainnya. Itu juga dinyatakan di undang-undang kita bahwa hak anak adalah salah satunya bermain ya. Dan pendidikan misalnya, jangan sampai segala aktivitas itu mengorbankan pendidikannya, misalnya dengan bolos. Jadi tadi kan persoalan etika kan sebenarnya, bagaimana gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang tidak pantas kan, misalnya dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum, ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Menanggapi viralnya video Tania, Ketua Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait mendorong masyarakat agar melaporkan jika ada dugaan eksploitasi terhadap anak, tidak terkecuali pada Tania yang notabene masih di bawah umur. Tentu saja nama yang mendapat sorotan tajam ialah Sarwendah dan kekasihnya Giorgio. Terlebih sebelumnya, Ruben Onsu santer dikabarkan akan mengambil tindakan tegas terhadap Sarwendah. Beberapa waktu lalu kan ada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 bahwa pada saat ini setelah permen itu dilakukan sebetulnya bagaimana dengan anak-anak melihat konten di TikTok? Apakah memang semuanya anak-anak itu udah nggak memiliki akses lagi? Kita lihat ternyata masih banyak juga anak-anak yang mempunyai akses untuk melihat konten di TikTok dan Instagram dan sebagainya. makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwendah disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu, siapa ya, cowoknya si Sarwendah itu. Please dong, hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya, Sarwendah. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsement-nya. Apa? Endorse apa? Kasur?
supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong, tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja kalian menghalalkan segala cara, apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Sudah masuk dalam wacana pemikiran kan gitu. Cuma momentumnya yang masih belum ditentukan. Terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda. Masih dipikirkan juga efeknya dampaknya buat anak-anak. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat mereka. Ruben Onsu kini berada di atas angin untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Usai video dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwenda viral hingga menuai banyak kecaman. Bahkan dorongan publik agar Ruben segera mengambil tindakan untuk mendapatkan hak asuh anak mengalir deras. Melalui kuasa hukumnya, Ruben Onsu mengaku sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengajukan hak asuh anak dari penguasaan Tania. Terlebih sudah beberapa bulan ini, Ruben mengaku kesulitan menemui kedua putrinya setelah akses untuk bertemu dibatasi oleh Sarwenda. Menanggapi rencana Ruben Onsu yang ingin mengambil hak asuh anak, apa kata Komnas Perlindungan Anak? Dan seberapa besar peluang Ruben mendapatkan hak asuh kedua anaknya itu dari tangan Sarwenda? Sebetulnya sah-sah aja ya. Untuk itu jadi hak setiap pasangan atau mantan pasangan ya. Ini kita sebutnya mantan suami dan mantan istri ya. Kalau hari ini hak asuh anak itu ada di tangan istri, sebenarnya sah-sah aja. Itu diperbolehkan secara undang-undang, secara hukum untuk diajukan kembali oleh RU ya. Untuk mengajukan hak pengasuhan anak untuk pindah ke dia. Itu sah-sah aja. Nanti pengadilan akan melihat, menimbang, memutuskan apakah memang layak untuk dipindahkan hak asuhnya ya, itu sah-sah aja. Mantan pasangan atau masing-masing orang dewasa ini membuang egoisnya terkait dengan permasalahan mereka berdua. Harusnya yang mereka kedepankan adalah bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh, kembang dengan baik. Dan anak-anak itu harusnya tidak mendapatkan perbedaan ketika ayah dan ibunya itu bersatu atau berpisah. Itu yang sering dilupakan. Tapi orang dewasa selalu dan sering kali mengorbankan anak-anak untuk mewujudkan keinginannya. Bahkan anak-anak sering dibuat sebagai alat barter. Misalnya ketika mantan suami belum memberikan nafkah bulanan gitu, kemudian mantan istri tidak memperbolehkan ketemu, itu nggak boleh. Itu dilanggar. Undang-undang dilanggar. Maraknya kasus yang melibatkan anak membuat Komnas Perlindungan Anak mengambil langkah tegas. Seperti belum lama ini, Komnas Anak membuat laporan ke Bareskrim Polri terhadap akun media TikTok @hasanbim atas kasus eblisme usai mendapatkan aduan masyarakat dan komunitas disabilitas terkait konten TikTok viral minggu lalu yang bermuatan mengejek, menghina, dan memparodikan anak disabilitas demi konten. Adapun dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan akun tersebut diduga kuat melanggar Undang-Undang ITE dan Disabilitas serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak itu saja, Agustinus Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak akan mengirim surat pada perusahaan TikTok berdasarkan peraturan Kementerian Komdigi terkait pelarangan anak di bawah umur bermain media sosial. Hari ini kita mengunjungi Bareskrim untuk membuat pengaduan dan laporan atas laporan yang kami terima dari masyarakat ya, ada komunitas anak-anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus bahwa minggu lalu ada konten di sosial media ya, di TikTok ya, yang membuat gaduh dan termasuk
beberapa itu menyakiti hati anak-anak kita, anak-anak penyandang disabilitas. Patut kami duga tindakan ini tentu bisa melanggar Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Disabilitas, ya, termasuk juga Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya. Komnas Perlindungan Anak kan bukan hanya melindungi anak yang umum saja, sebetulnya malah seharusnya kami juga harus melindungi dan memberikan porsi perhatian yang lebih terhadap anak-anak kita disabilitas. Beberapa waktu lalu kan ada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 bahwa pada saat ini setelah permen itu dilakukan, sebetulnya bagaimana dengan anak-anak melihat konten di TikTok? Apakah memang semuanya anak-anak itu udah nggak memiliki akses lagi? Kita lihat ternyata masih banyak juga anak-anak yang mempunyai akses untuk melihat konten di TikTok dan Instagram dan sebagainya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Dalam rangka itu kami melakukan pengaduan dan melaporkan ke Barreskrim Polri. Sebetulnya bukan pada sisi si anaknya yang diduga melakukan konten yang ableism, terduga pelaku diduga mendapatkan keuntungan secara materi dari beberapa brand-brand ternama yang menurut kami seharusnya brand ternama ini harusnya bijaksana ya, nggak bisa sembarangan untuk bisa mempromosikan barang-barangnya tentu, apalagi dengan tindakan atau konten seperti ini gitu.